Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Baktikominfo yang melibatkan Menkominfo Johnny G. Plate. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung siang tadi. Menpora datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan korupsi menara Base Transceiver Station BTS 4G. Menpora berharap kehadirannya hari ini dapat membersihkan namanya. Dito pun mengaku telah memberikan klarifikasi kepada penyidik tentang tuduhan tersebut. Alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan, tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengatakan Dito diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irwan Hermawan. Irwan mengaku ke penyidik melakukan pengumpulan uang dari konsorsium dan subkontraktor proyek BTS 4G Baktikominfo senilai 243 miliar untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Untuk Dito, Irwan mengatakan uang 27 miliar diberikan dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Pada April 2021 hingga Oktober 2022, aliran uang korupsi diberikan kepada staf menteri sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian Desember 2021 kepada Anang Latif sebesar 3 miliar rupiah. Lalu di pertengahan 2022 diberikan kepada Pokja, Feryandi, dan Elvano sebesar 2,3 miliar rupiah. Maret dan Agustus 2022 kepada Latifah Hanum senilai 1,7 miliar rupiah. Di Desember 2021 dan pertengahan 2022 kepada Nistra sebanyak 70 miliar rupiah, dan di pertengahan 2022 kepada Eri Pertamina sebesar 10 miliar rupiah. Lalu di bulan Agustus hingga Oktober 2022 diberikan kepada Windu dan Setio sebanyak 75 miliar rupiah. Agustus 2022 kepada Edward Hutahean 15 miliar rupiah. Lalu November hingga Desember 2022 diberikan kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Juni hingga Oktober 2022 kepada Walbertus Wisang 4 miliar rupiah, dan pertengahan 2022 kepada Sadikin 40 miliar rupiah. Sebelumnya dalam dakwaan Johnny G. Plate, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny. Johnny G. Plate menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali dari Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang ini berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan berikut perincian aliran uang ke Johnny G. Plate CS dengan memperkaya diri, orang lain, dan korporasi, antara lain Johnny G. Plate sebesar 17 miliar 848 juta 308 ribu rupiah, kemudian Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah, lalu Yohan Suryanto sebanyak 453 juta 608 ribu 400 rupiah, lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Widi Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yus Rizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan 2 juta 500 ribu dolar Amerika Serikat. Kasus korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo telah menjerat total 8 tersangka termasuk Johnny G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus ini terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Baktikominfo.
Paket-paket proyek BTS 4G ini berada di wilayah terluar dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2021, Bakti Kominfo berkomitmen membangun total 7.904 BTS 4G di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Proyek ini disebut akan dilanjutkan dalam 2 fase, bertempat di 4.200 desa atau kelurahan pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan pada 3.704 desa di tahun 2022. Total nilai kontrak kedua fase proyek tersebut adalah 9,5 triliun rupiah. Proyek tersebut dilanjutkan hingga fase keempat dengan total nilai kontrak 18,8 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka, termasuk melibatkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Tindak pidana ini dilakukan Plate bersama-sama dengan Direktur Utama Bakti dan tersangka lainnya. Johnny diduga meminta uang sebesar 500 juta setiap bulan pada Maret 2021 hingga Oktober 2022. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum pada sidang perdana Johnny G. Plate di Pengadilan Tipikor. Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Plate juga disebut melakukan upaya memperkaya diri dengan nilai 17 miliar rupiah. Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dan langsung ditahan Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2023 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.